Halo sobat, jumpa lagi di Haris Solo Epic, dimana kali ini saya akan menuturkan kisah tentang kahuripan menjadi kadiri dan jenggala. Bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong untuk subscribe, komen, like, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Saya doakan sobat berlimpah rezeki, sehat, sejahtera, dan bahagia. Salam budaya. Setelah memerintah kerajaan Kahuripan dari tahun 1009 sampai dengan 1042, Raja Airlangga berniat untuk lengser ke Prabon dan Madeg Pandito atau turun tahta dan menjadi pertapa. Namun timbul permasalahan ketika putri sulungnya yang semestinya menggantikan tahtanya di Kahuripan menolak untuk menduduki tampuk pimpinan. Putri sulung Raja Airlangga bernama Sang Rama Wijaya Tunggadewi, kelak terkenal dengan nama Dewi Kili Suci. Ia disebut seorang perempuan suci karena dikisahkan sebagai wanita kedi atau tidak mengalami siklus menstruasi. Memilih untuk menjadi seorang pertapa. Sementara dua adiknya yaitu Raden Jayangrana atau Sri Samarawijaya dan Raden Jayanegara atau Mapanji Garasakan sama-sama berambisi untuk berkuasa. Raja Airlangga tidak ingin terjadi perebutan tahta dan perang saudara di antara kedua anaknya tersebut. Raja Airlangga adalah putra sulung Raja Udayana, raja kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmadewa di Bali. Ia merasa berhak atas kedudukan sebagai raja di Bali. Maka ia ingin menjadikan salah satu anaknya menggantikan tahta ayahnya di Bali agar tidak terjadi perebutan kekuasaan oleh kedua anaknya di Kahuripan. Dari pemikiran Raja Airlangga tersebut kemudian mengutus Empu Barada ke Bali untuk menjajaki kemungkinan itu. Empu Barada menyanggupinya, kemudian segera melaksanakan titah raja. Empu Barada mempunyai sahabat seorang resi di Bali bernama Empu Kuturan. Konon Empu Barada hanya dengan menaiki selembar daun. Empu Barada menyeberang ke Pulau Bali. Kedatangannya disambut baik oleh sahabat yang dulu merupakan saudara seperguruan ketika menuntut ilmu. Singkat cerita, dalam negosiasi tentang putra mahkota di kerajaan Bali itu tidak membuahkan hasil. Empu Kuturan tidak mendukung dengan alasan khawatir jika putra Airlangga menduduki takhta di Bali akan menimbulkan perang saudara. Menurut catatan sejarah, setelah Raja Udayana wafat, digantikan adik Airlangga yaitu putra kedua yang bernama Marakata sebagai Raja Bali. Dan setelah Marakata wafat, kemudian digantikan adik bungsunya yaitu anak. Empu Barada kembali ke Jawa dan bertapa di Gua Selo Bali atau sebelah barat daya Pura Penataran Agung Kili Suci. Raja Airlangga akhirnya mengambil ketetapan untuk membagi dua kerajaan Kahuripan dan tugas itu diserahkan kepada Empu Barada. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calonarang, Negara Kertagama,
dan prasasti Turun Hyang II, dan tertulis di prasasti Batu Tulis yang terletak di sebelah selatan Pura Agung Kili Suci, tepatnya di Desa Semen, yang berbunyi, "Aku telah mampu membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala." Dikisahkan ketika membagi dua kerajaan, Kahuripan Mpu Barada terbang sambil mengucurkan air kendi. Ketika sampai dekat desa Palungan, jubah Mpu Barada tersangkut ranting pohon asam. Ia marah dan mengutuk pohon asam itu menjadi kerdil. Oleh sebab itu, penduduk sekitar menamakan daerah itu Kamal Pandak atau Asem Pendek. Kucuran air kendi itu menjadi aliran sungai yang dinamai Berantas dan memisahkan dua wilayah kerajaan Panjalu dan Jenggala. Kerajaan barat disebut Panjalu atau Kadiri, berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur bernama Janggala berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Setelah membagi dua kerajaan untuk kedua orang putranya dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan, Airlangga mengundurkan diri, turun dari tahta, memilih kembali pada kehidupan semula sebagai seorang pertapa di Gua Selo Mangleng atau sebelah barat Pura Penataran Agung Kili Suci dengan nama Resi Gentayu hingga akhir hayatnya tahun 1049 Masehi.